Selamat pagi semuanya. Apa kabar anak-anak pada pagi ini? Tentunya saya berharap kita dalam keadaan sehat semua ya, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan, ikutin protokol kesehatan. Minggu lalu kita telah mempelajari mengenai perkalian dan pembagiannya, operasi hitung perkalian dan pembagian. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai pembulatan dan penaksiran bilangan. Yang pertama kita akan belajar mengenai pembulatan bilangan dan penaksiran hasil operasi hitung. Pembulatan bilangan adalah kegiatan mengubah suatu bilangan menjadi lebih sederhana. Sebelumnya juga kita sudah pelajari ya mengenai pembulatan bilangan. Ada dua hal yang kita akan pelajari di dalam pembulatan ini. Yang pertama adalah pembulatan ke puluhan terdekat, kemudian pembulatan ke ratusan terdekat. Kita masuk ke pembulatan ke puluhan terdekat. Kemudian lihat contoh nomor 2. Bulatkan bilangan 36 ke puluhan terdekat. Nah, penyelesaiannya lihat ke sini. Kita lihat kembali kata kunci. Untuk angka 5, 6, 7, 8, dan 9, yang angka di depannya itu menjadi 1. Sedangkan angka di belakangnya itu diubah menjadi 0. Ya, kenapa? Coba perhatikan angkanya. Karena kalau lebih dari 5 atau sama dengan 5 itu akan dibulatkan menjadi 1. Kalau dibulatkan angka satuannya menjadi 1, berarti puluhannya bertambah 1. Nah, 36, 6 itu lebih dari 5, berarti dia dibulatkan menjadi 1. 6 itu dibulatkan menjadi 10 atau 1. Nah, angka yang di depannya adalah 3. Karena 6 dibulatkan menjadi 1, berarti 1 ditambah 3 sama dengan 4. Jadi pembulatan dari 36 ke puluhan terdekat adalah menjadi 40. Ya, jadi 36 dibulatkan menjadi 40. Pembulatan ke ratusan terdekat. Kita akan lihat contoh. Bulatkan bilangan 178 ke ratusan terdekat. Penyelesaiannya kita akan kerjakan 178 itu kita lihat yang mana satuan puluhan dan ratusan. Kalau ke ratusan terdekat kita akan perhatikan angka puluhannya. Angka puluhannya adalah 7, yaitu 7 yang warna merah ya. Jadi 7 itu lebih dari 5. Kalau 7 berarti dibulatkan menjadi 1. Sedangkan kurang dari 5 dibulatkan menjadi 0. Berarti kalau kita bulatkan 7 menjadi 1, nah 1 ini akan bertambah ke depan. 1 ditambah 1 menjadi 2. Sedangkan 8 itu berubah menjadi 0. Kenapa berubah menjadi 0? Ya karena 78 itu pembulatannya adalah ke 100, ratusan terdekat ya. Jadi 178 dibulatkan menjadi 200. Jadi dibulatkan dia ke atas. Contoh nomor 2, bulatkan bilangan 124 ke ratusan terdekat. Nah, kita perhatikan di sini 124 dibulatkan ke atas atau ke bawah. Perhatikan angka 2-nya. Angka 2-nya itu adalah puluhan. Berarti 2, kalau angka 2 itu dibulatkan menjadi 0. Kalau ke ratusan terdekat berarti yang di belakangnya itu yang 4 itu adalah kurang dari 5, itu menjadi 0 juga ya. Jadi 124 dibulatkan menjadi 100, atau 24 itu dibulatkan ke bawah menjadi 00, jadi 100. Kalau sekarang kita akan menaksir hasil operasi itu. Coba perhatikan ke depan contoh yang ada di depan. Tentukan taksiran hasil operasi hitung berikut ke puluhan terdekat. Kita disuruh masih ke puluhan terdekat ya, operasi hitung ke puluhan terdekat. Nah, tadi kalau ke puluhan terdekat berarti kita harus perhatikan satuannya, angka satuan. 28 ditambah 54 kira-kira. Nah, kenapa ini disebutkan kira-kira? Karena kita menaksir ya. Jadi menaksir itu kita membulatkan. 4 dibulatkan menjadi 0, 6 atau 5 dibulatkan menjadi 1. Jadi kira-kira 28 ditambah 54, kita lihat satuannya itu 8. 28 pembulatannya
adalah 30 karena 8 lebih dari 5, jadi kita bulatkan ke atas menjadi 1. 54, lihat satuannya adalah 4. 4 itu lebih kecil dari 5, berarti dibulatkan menjadi 0. 54 dibulatkan menjadi 50. Nah, setelah kita sudah dapat pembulatannya, lalu kita jumlahkan. 30 ditambah 50 sama dengan 80. Jadi 28 ditambah 54 kira-kira 30 ditambah 50 sama dengan 80. Kemudian lihat contoh nomor 2. 122 dikurang 68 kira-kira berapa? Kalau tadi contoh nomor 1 adalah penjumlahan. Sekarang kita mau lihat pengurangan. 122, perhatikan satuannya adalah angka 2. Satuannya adalah angka 2 yang paling belakang. 122, 2 itu kita bulatkan ke bawah ya, karena lebih kecil dari 5. Jadi 122 dibulatkan ke bawah menjadi 120. Sedangkan 68, 8 lebih besar dari 5, jadi dibulatkan ke atas menjadi 1. 68 dibulatkan ke atas menjadi 70. Nah, kalau sudah dapat pembulatannya, sekarang kurangkan. 120 dikurang 70 sama dengan 50. Jadi 122 dikurang 68 kira-kira 120 dikurang 70 sama dengan 50. Contoh yang nomor 3 atau bagian C, 33 dikali 25 kira-kira berapa? Penyelesaiannya 33 dikali 25 kita susun ke bawah ya. Kita lihat angka satuannya. Angka satuan dari 33 adalah 3. Kebetulan angkanya dua-dua sama ya. Jadi kita lihat angka yang di belakang. Angka 3 yang paling belakang. 3 itu lebih kecil dari 5, maka kita bulatkan menjadi 0. 33 dibulatkan menjadi 30. Kemudian lihat 25. 5 lebih besar atau sama dengan 5, dibulatkan ke atas menjadi 1. Jadi 25 dibulatkan ke atas menjadi 30. Kalau sudah dapat, sekarang kita akan kalikan. 30 dikali 30. Nah, anak-anak jangan bingung ya kalau ada 30 dikali 30 atau 10 kali 10, 20 kali 20. Tinggal anak-anak perhatikan. Nolnya itu, hitung nolnya ada berapa. Kemudian angkanya itu, angka 3 kalikan dengan 3. 3 dikali 3 sama dengan 9. Nah, nolnya itu langsung tambahkan aja, hitung ada berapa banyak nolnya. Berarti ada 2. Nol yang di atas sama nol yang di bawah. Berarti tambahkan nolnya 2, jadi 900 ya. 30 kali 30 menjadi 900. Jadi 33 dikali 25 kira-kira 30 dikali 30 sama dengan 900. Itu adalah perkalian. Sekarang penaksiran ke ratusan terdekat. Contoh, tentukan taksiran hasil operasi hitung berikut ke ratusan terdekat. Kita masuk sekarang ke ratusan terdekat. Contoh nomor 1, 136 ditambah 269 kira-kira. Nah, anak-anak harus perhatikan ya, perintahnya apa yang disuruh. Kita disuruh kemana? Ke ratusan terdekat atau ke puluhan terdekat. Jangan sampai salah ya. Jadi baca soalnya baik-baik, baru kita kerjakan. Ke ratusan terdekat, berarti kalau kita pembulatan ke ratusan terdekat, yang kita perhatikan adalah angka puluhannya. 136 angka puluhannya adalah 3. 269 angka puluhannya adalah 6 yang diwarnai merah ya. Jadi 3 itu kita bulatkan ke atas atau ke bawah? Ke bawah ya. Jadi 3 itu dibulatkan ke bawah menjadi 0. Sedangkan angka 6 itu juga menjadi 0. Kenapa? Karena kita ke ratusan terdekat. Berarti 36 itu dibulatkan menjadi 0. 136 dibulatkan menjadi 100 ke bawah ya. 136 dibulatkan menjadi 100. 140 juga ke bawah menjadi 100.
kecuali dia kalau 150 itu dibulatkan ke atas menjadi 200 ya. Nah sekarang lihat 269, lihat angka 6, angka puluhannya 6 itu lebih dari 5, berarti kita bulatkan ke atas menjadi 1. Angka 6 itu dibulatkan ke atas menjadi 1, berarti yang di depan, yang angka 2 itu bertambah 1, sedangkan angka 9 itu berubah jadi 0 ya, karena kita ke ratusan terdekat ya. Jadi 69 itu dibulatkan itu menjadi 100. Jadi 100 tambah 200 sama dengan 300, atau 1 ditambah 2 sama dengan 3. Pembulatan dari 269 adalah 300. Nah, kalau sudah dapat pembulatannya, sekarang kita tinggal jumlahkan. 100 ditambah 300 sama dengan 400. Jadi 136 ditambah 269, kira-kira 100 ditambah 300 sama dengan 400. Kemudian contoh nomor 2, 377 dikurang 128, kira-kira berapa? Perhatikan angka puluhannya 7 dan 2. 377 itu pembulatannya ke atas menjadi 400. 128 itu pembulatannya ke bawah. Kenapa ke bawah? Karena puluhannya 2. 2 itu dibulatkan ke bawah menjadi 0. Nah, kalau sudah dapat, kita kurangkan. 400 dikurang 100 sama dengan 300. Jadi 377 dikurang 128, kira-kira 400 dikurang 100 sama dengan 300. Yang nomor 3, kita akan lihat 323 dikali 185, kira-kira berapa? 323 kita lihat puluhannya adalah angka 2 yang diwarnain merah ya. Jadi 323 itu ke ratusan terdekat kita bulatkan menjadi 300. 185 lihat angka puluhannya, angka 8, sama dikasih warna merah juga. Jadi 185 dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi 200. Kalau sudah dapat pembulatannya, maka sekarang kita tinggal kalikan. 300 dikali 200 sama dengan 60.000. Dari mana 60.000? Ya tinggal kalikan saja. 3 kali 2 6. Nah sekarang untuk nolnya, anak-anak gak usah bingung. Lihat aja nolnya, hitung nolnya. Ada berapa nol yang di atas dan ada berapa nol yang di bawah. Kalau itu sudah, ya tinggal tambahkan saja, hitung nolnya. Ada di atas ada 1, 2, di bawah 1, 2, berarti nolnya ada 4. Nah, tambahkan saja nolnya, tinggal tulis nolnya ada 4. Berarti 300 dikali 200 sama dengan 60.000. Jadi 323 dikali 185, kira-kira 300 kali 200 sama dengan 60.000. Kemudian contoh nomor 4, 1637 dibagi 212, kira-kira sama ya, sama untuk cara pembulatannya. Sekarang perhatikan tandanya, ini dibagi, sekarang bagikan. Sebelum dibagikan, kita bulatkan dulu. 1637 kita bulatkan menjadi 1600. Kenapa 1600? Karena angka 3 itu adalah puluhan. 3 itu kita bulatkan menjadi 0. Jadi 1637 menjadi 1600. Nah sekarang perhatikan 212, puluhannya mana? 1. Berarti 1 menjadi dibulatkan 0. Jadi 212 dibulatkan menjadi 200. Nah kalau itu sudah dapat, kita tinggal bagikan. 1600 dibagi 200, nolnya abaikan. 16 dibagi 2 sama dengan 8. 8 kali 200 sama dengan 1600, kurangkan. Nah, hasilnya 0. Berarti kalau hasilnya 0, pembagian sudah selesai. Jadi 1637 dibagi 212, kira-kira 1600 dibagi 200 sama dengan 8. Terima kasih, sampai ketemu di pertemuan berikutnya.